Halo, perkenalkan nama saya Indrina Jacqueline Korhege dengan NIM 2110107 dari program studi Sistem Informasi Strata 1. Baik, di video kali ini kita akan membuat video tentang insert data. Oke, sekarang kita klik ke Visual Studio Code. Kita sudah di tampilan Visual Studio Code. Kita akan menambahkan data-data ke dalam form yang kemarin kita sudah buat. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat form di masing-masing halaman, dan dari ini kita akan menginput atau menginsert data di dalam form tersebut. Kita akan mulai dari transaksi. Jadi kita akan membuat satu halaman baru, yaitu namanya insert transaksi. Nah, nanti kita akan input datanya. Maksudnya kita akan mengetik skripnya. Saya akan menunjukkan skripnya dulu. Nah, kita klik di sini. Nah, kita akan menggunakan skrip ini untuk di halaman insert. Jadi kita akan menciptakan satu halaman baru. Kita akan mulai duluan dari transaksi ya. Masing-masing halaman tuh nanti ada halaman sendiri. Nah, kita akan mulai dari transaksi. Kita buat satu halaman baru sini. Kita beri nama insert transaksi.php. Oke. Nah, sekarang kita coding di sini. Kita ketik coding di sini ya. Oke, sekarang kita ketikkan codingannya. Tanda siku, tanda PHP, lalu di bawah sini kita buat komentar ya. Koneksi database. Lalu di bawah sini include konektor, include titik garing konektor, karena kan konektor kan di luar ya, jadi pakai titiknya 2 kali, lalu kita titik koma di bawah sini. Nah, setelah di bawah sini kita buat komentar lagi. Sini kita buat komentar fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Oke, lalu di bawah sini kita masukkan input titik check input. Maksudnya check input .php, lalu kita titik koma. Kan check input kan dia ada di dalam sini kan, check input, jadi kita pakai titiknya 1. Lalu di bawah sini kita ketik lagi, kita buat komentar menangkap data yang dikirim dari form. Kan kita mengisi ya data-data dalam form, nanti bagian sini dia akan menangkap data-data yang kita input di form tersebut. Kita ketik di bawah sini variabel 1 sama dengan input buka kurung variabel post, lalu buka kurung. Di sini pertama kita isi ya yang bagian transaksi. Kita akan duluan di bagian transaksi. Kita buka dulu sini, kita ketik di sini localhost php myadmin. Kita cek kita punya database dulu ya, di bagian transaksi itu ada apa saja di dalam.
Oke, loadingnya lama. Oke, sekarang kita sudah tampilan PHP MyAdmin. Kita buka di database JJ Laundry, lalu kita lihat di bagian tabel transaksi. Oke, di sini ada ini tidak perlu pakai, kan auto increment. Kita langsung saja, di sini ada tanggal terima, ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, status, ID pelanggan, catatan ini. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan bikin 8 sih. Yang pertama sini kita buat tanggal terima. Tanggal terima titik koma, lalu di bawah sini variabel 2 sama dengan input variabel pos, lalu sini kita ketikkan ID petugas terima, ID petugas terima. Lalu di bawah kita ketik lagi variabel 3 input buka kurung variabel pos, sini tanggal serah, lalu berikutnya variabel 4 sama dengan input variabel pos, lalu ID petugas serah. ID petugas serah, lalu di bawah kita lanjut lagi variabel 5 untuk input pos status, lalu berikutnya lagi variabel 6 input pos ID pelanggan. Lalu di selanjutnya setelah ID pelanggan kita buat catatan. Sini catatan. Terus yang terakhir di sini variabel 8 sama dengan input pos nick, lalu titik koma di bawah, titik koma di sini. Oke. Setelah itu di bagian bawah sini enter, kita bikin lanjut lagi, kita bikin komentar menginput data ke database. Kita bikin sini MySQL query
kurung variable connector. Ini insert into kita masukkan sini nama tabel kita. Tabel kita sini kan transaksi. Insert into transaksi, value-nya buka kurung. Ini kita pakai tanda kutip kosong aja di dalam. Lalu lanjut sini variabel 1. Lalu koma, buka kurung lagi variabel 2. Lalu lanjut lagi variabel 3. Lalu lanjut lagi variabel 4. Variabel 4, lalu lanjut lagi variabel 5. Habis variabel 5, variabel 6. Buka ketik ya. Variabel 6. Variabel 7. Dan terakhir sini variabel 8. Variabel 8. Oke. Lalu terakhir dengan titik koma. Lalu selanjutnya kita buat komentar di bawah lagi. Mengalihkan halaman kembali ke index.php. Di bawah sini kita pakai header, locationnya sini transaksi.php, lalu titik koma, di bawah kita tutup dengan ini. Oke. Di sini kita sudah berhasil bikin, kita sudah selesai coding di insert transaksi ini. Oke, baik, kita tutup sini 2 kali di bagian sini kita tutup seperti ini. Tak lupa tutup kurung, tambahkan kurung di sini. Baik. Nah, untuk bagian check input, sebaiknya untuk input ini kita taruh di luar saja ya. Nah, kita bagian input ini kita taruh di luar. Kita taruh di sini. Lalu otomatis kita harus ganti ya di bagian sini, kita tambah titik ganti di luar. Lalu di bagian cek input, cek login. Nah, ini juga kita harus ganti ya, kita tambah seperti ini. Kita sudah tambah titik kan sudah ada perubahannya. Ini titik kan berada di luar, jadi kita harus ganti di bagian include di halaman cek login sini.
supaya dia bisa terkoneksi. Save. Di sini juga kita sudah tambahkan cek inputnya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan ya di browser. Save dulu ya. Kita buka di browser kita. Kita ketikkan di sini localhost JJ Laundry. Lalu kita login masuk. Kita logout dulu ya. Ketik ke sini Jacqueline 1234. Nah, di bagian transaksi sudah di save. Oke. Di bagian transaksi ini kita inputkan ya data-data kita. Oke. Kita di bagian transaksi ya. Di bagian tanggal terima sini. Di tanggal terima kita isi sini contohnya tanggal 1 ya, tanggal 1 petugas terimanya Jacqueline, tanggal serahnya contohnya tanggal serahnya itu tanggal 2 lah gitu. Jadi petugas yang menyerahkan juga ya Jacqueline Cortegi juga. Di sini statusnya kita terus sini selesai. Pelanggannya contohnya pelanggannya itu Kesia Cantika. Lalu kita tambah sini catatannya, dan kita bilang aja catatan di sini, kita tulis saja catatan sini tuh untuk kayak bagi waktu mau serahkan pakaian datangnya tuh kasih pelanggan ini, tapi yang mewakilinya jika bisa tulis namanya di catatan sini gitu. Contohnya kita tulis nama Nanda, contoh Nanda. Nicknya sini mau kasih masuk atau tidak terserah. Di sini saya tidak mau kasih masuk, lalu kita simpan di sini. Nah, tersimpan ya. Tadi tanggal ambil, kita nggak bisa input atau tidak ya? Kayaknya saya belum input ya. Coba kita input ya kalau pakai tanggal. Coba saya input di sini tanggal, contohnya tanggal 3. Saya kayaknya seperti saya input tadi ya. Terima statusnya contohnya masih sudah selesai lagi tuh. Pelanggannya Kesia catatan sebenarnya. Di sini 00 ya. Kenapa? Sabar ya. variabel 4, variabel 5, variabel 8. Coba kita jalankan. Kita hapus dulu ini ya. Tambah data di sini, tanggal terima sini tanggal 2, terus terima Jacqueline, tanggal 3, petugas yang menyerahkan juga tetap yang sama, statusnya selesai. Lalu pelanggan sini contohnya Gilang, catatannya di sini contohnya Nanda, disimpan. Nah, muncul ya tanggalnya sini. Tadi tuh error tuhnya itu karena saya kelebihan huruf di sini, jadi error tadi, makanya tadi munculnya sih tanggalnya itu 000. Oke, kita sudah bisa ya input data. Coba kita satu kali lagi kita input data. Contohnya di sini tanggal 3
tanggal 3 petugas menerima itu Tommy, lalu tanggal serahnya itu tanggal 4 ya, contoh petugas yang menyerahkan contohnya saya ya, Jacqueline, status ini selesai gitu. Sini share, tentunya ambil sini Tino lah, simpan. Nah seperti ini. Oke, kita next lagi ya. Oh iya ya teman-teman, di script insert transaksi ini kita harus tambahkan script cek apakah dia sudah login atau belum ya. Nah kita kita ambil dari salah satu halaman di sini, contohnya ini, kita copy ini, lalu kita masukkan di insert transaksi. Nah, seperti itu tuh sebagai apa ya, menambahkan script untuk kita bisa mengetahui apakah sudah login atau belum ya, seperti itu. Oke, lalu kita save ya. Seperti ini, kita harus menambahkan script untuk mengetahui apakah dia sudah login atau belum. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau bersihkan ini ya, supaya tidak kayak tampilannya tuh kosong kayak kosong kayak begini gitu. Kita supaya waktu misalnya bersih tidak ada kayak tulis kira Jacqueline gitu. Nah caranya itu kita pergi ke transaksi, lalu kita ke sini nah di bagian sini kita tambahkan script, di sini kita enter scriptnya, option value sama dengan sini, kasih kosong aja, lalu option. Nah seperti ini, option. Kalau kita copy ini guys, kita taruh di semua di bagian di sini. Di bagian sini kita taruh. Nah seperti ini ya, lalu kita tambahkan lagi di bagian bawah sini juga. Seperti itu ya, kita save, coba kita jalankan. Nah tampilannya bersih kan tuh. Baik, sekarang kita lanjut insert di petugas. Nah tadi kan di transaksi, sekarang kita buat lagi di petugas ya. Ini sudah selesai, kita close saja. Nah kita buat tabel baru, maksudnya file baru di sini. Sini kita kasih nama insert petugas .php. Nah lalu kita kasih masuk script yang kayak tadi ya, kayak ini. Nah tadi ini kita kasih masuk kayak gini juga ya. Kita ke data insert petugas. Oke, kita coding di sini ya. Oke, kita coding.
.php. Lalu di bawah sini kita seperti biasa kita bikin komentar ya, supaya tidak bingung. Include sini titik-titik jaring konektor .php konektor.php. lalu di bawah lagi di sini ini untuk fungsi mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Input sini kan cek inputnya kan sudah di luar, jadi kita pakai titik koma, titiknya 2 kali maksudnya. Cek input.php, cek input.php. Lalu di bawah sini kita buat fungsi menangkap, buat komentar, untuk menangkap data yang dikirim dari form. Variabel 1 sama dengan input buka kurung. Nah, sekarang kita buka di sini, kita lihat di mana tadi petugas. Di petugas ini ada nama. Jadi kita ketik di sini yang pertama, sampai kita tulis post, lalu kita buka ini, kita ketik dalam sini nama, lalu di bawah variabel 2 input post jenis kelamin. Lalu di bawah sini variabel 3 input post itu apa? Telepon. Lalu berikutnya variabel 4 sama dengan input underscore post mail. Lalu selanjutnya variabel 5 input post alamat. Lalu selanjutnya variabel 6 alamat password. Nah, seperti ini. Lalu di bawah sini
kita buat komentar, menginput data ke database. Jadi caranya itu MySQL query variable connector, lalu insert into sini kita masukkan nama tabelnya. Di sini adalah tabel petugas, lalu kita turun, sini tanda ketik kosong, lalu sini variabel 1, lalu selanjutnya sini variabel 2, selanjutnya variabel 3, selanjutnya sini variabel 4, selanjutnya variabel 5, lanjut variabel 6, lalu ini kita tutup, titik koma sini. Oke. Oke. Tadi kelebihan tanda kutip. Kita save. Lalu jangan lupa kita tambahkan ya untuk mengetahui cek loginnya itu. Apakah dia sudah login atau belum? Sama kayak tadi ya, kita ambil dari sini, lalu kita tempel bagian sini. Lalu kita save. Kita lanjut lagi di bawahnya, masih ada codingan. Ini itu mengalihkan mengalihkan halaman kembali ke indeks. Indeks.php. Di bawah sini header, location, location-nya itu petugas PHP. Seperti ini. Kita save ya. Coba kita jalankan di bagian petugas ini. Oh ya, di sini jenis kalimatnya saya mau bikin pakai kayak ada option gitu, kayak seperti ini ya, kayak contohnya kayak ini ada pakai option pilihan kayak gitu, kayak ini. Saya pengen buat kayak gini, itu pakai dinamis, list dinamis kalau nggak salah ya. Coba kita pergi ke petugas ini, di bagian jenis kelamin ini saya mau ganti ini, saya mau pakai kayak yang di transaksi ini.
kita pakai ini, input list dinamis ini. Saya mau pakai ini. Kita copy aja itu sini sampai di div. Kita copy, taruh di petugas ini. Saya mau taruh di sini aja. Lalu tinggal ganti aja nama sini. Jenis kelamin. Lalu di sini jenis kelamin. Lalu di sini kita tulis from petugas, ini jenis kelamin. Di sini saya kasih nama juga jenis kelamin. Ini kita hapus ya angka 1. Kita save. Nah, coba kita jalankan ya. Sini nama, contohnya saya mau kasih nama Apriani Putri, contohnya Apriani Putri, jenis kelaminnya muncul, sabar ya. Oh ya, di sini kita lupa hapus. Kita save. Coba kita jalankan di sini. Muncul ya. Kita ketikkan ulang sini nama Apriani Putri. Lalu di sini saya kasih nama jenis kelaminnya perempuan lah tentunya. Telepon contohnya 0812 3456 7896. Nah, gitulah. Emailnya sini apri.gmail.com. Contoh sini alamat Sikumana. Passwordnya 1456. Tugas insert line 27 itu ada kelas lain apa gimana tuh? Insert tugas 27. Divisionnya ya itu kan petugas.php. Oke, kita lupa titik koma. Kita lupa titik koma di situ. Kita coba isi kembali data. Apriani Putri, jenis kelamin perempuan, teleponnya 0812 46 7891. Nomornya contohnya apri@gmail.com Sikumana. Passwordnya
1456 simpan. Itu belum tersimpan di database. Dia belum tersimpan di database. Oh ya, kita lupa tulis sini serta values-nya. Value-nya lupa tulis. Values. Save. Terus kita buat ulang lagi. Terus Apriani Putri. Apriani Putri perempuan 0812 88 emailnya di sini Apri suku mana 1456. Ini kenapa lagi error? Belum muncul di database. Ini apa lagi? Insert into petugas values, variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, variabel 5, variabel 6. Ini salah di mana ya? Oke, sini kita salah tulis sini konektor. Pantas dia tidak terhubung dengan database. Kita input ulang lagi. Ini kita sudah kesekian kalinya input ulang terus. 0812 998 75643. Ya, salah saja. Apriani, alamat siku mana? Password 1456. Nah, kenapa lagi sana muncul lagi di sini? Mana lagi? Ini kosong sih database-nya. Ini kenapa lagi? Oh, ternyata kata lupa tutup di bawah sini, kurang ajar. Kita lupa tutup PHP di bawah. Kita save. Coba kita jalankan lagi. Sampai ini sudah kesekian kalinya ulang terus. Ya, jangan kosong ya. 0812 1234 emailnya ini 9 sudah muncul lagi. Ini kenapa? Error apa ini?
Oke, baik. Tadi itu error, dan kenapa tadi data saya input tidak masuk ke dalam database itu karena saya di bagian sini saya salah ketik awalnya saya tulis method pakai n begini, sebenarnya itu salah ya, makanya data itu nggak masuk seperti itu. Jadi sebenarnya terus method pakai d, saya punya pakai n sebelumnya, makanya tidak jadi. Kita save ya. Lalu sekarang kita coba jalankan di sini. Kita tambah data. Sini Aprili Putri dengan jenis kelamin perempuan, telepon 0812 339 756 081 233 876 511. Alamat Cikumana, passwordnya 1568. Simpan. Oke, jadi ya, untuk pengelola data petugas kita sudah berhasil insert data. Kita lanjut lagi ke pelanggan ya. Ke pelanggan lagi. Di sini kita save as ya. Kita save as. Lalu kasih nama di sini insert pelanggan .php. Kita save. Karena kan dia punya atributnya sama kebetulan ya. Kita cek. Atributnya itu sama, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, password. Nama, jenis kelamin, telepon, email, password. Jadi kita langsung input aja. Kita tinggal ganti aja di sini. Ini ganti jadi pelanggan. Nah, di sini ganti jadi pelanggan. Oke, kita save. Kalau coba kita jalankan, kita cek lagi ya di pelanggan sini sampai salah ketik juga. Method ini yang tadi biangker kayak tadi, method. Save. Nah, kita jalankan di sini. Pelanggan, kita input data. Nah, ini jenis kelamin saya mau bikin kayak yang di sebelah ini ya. Jadi kita tinggal copy aja yang kayak di sebelah petugas di bagian sini. Di bagian jenis kelamin. Saya mau ganti aja supaya lebih bagus aja sih, supaya kayak ada opsinya gitu. Terus sini ganti dengan pelanggan. Seperti ini. Kita save, lalu coba jalankan. Nah, sini kita kasih masuk nama, contohnya Randi Wijaya, jenis kelaminnya laki-laki, telepon di sini 081 234 567 808 sini 08. Emailnya contohnya Randi at gmail.com. Lalu dengan alamat sini contohnya alamat Wasiana, password 19245. Nah, jadi ya. Oke, untuk data pelanggan jadi. Sekarang kita lanjut ke jenis cucian. Kita lanjut lagi ke jenis cucian. Di jenis cucian sini di jenis cucian di sini ada
dua, yaitu nama dan harga. Nama dan harga, jadi kita tinggal save as aja ya. Kita save as, ganti insert jenis cucian .php, insert jenis cucian.php. Kita ganti aja di sini, ini jenis cucian. Sini kan cuma pakai dua, cuma pakai nama, pakai apa tadi? Ini nama dan harga, nama dan harga aja. Jadi sini terus nama, lalu di bawah sini harga. Nah, lalu di sini kita hapus. Kita hapus. Lalu di sini potong hapus juga. Bikin sisa jadi 2. Lalu di sini ganti dengan jenis cucian. Location jenis cucian.php. Lalu save. Nah, kita cek lagi di sini di jenis cucian sini. Kita pastikan namanya itu. Betul, ini metode insert jenis cucian. Oke. Ini betul ya. Harus insert jenis cucian ini, pokoknya ini dia harus benar. Kenapa dia harus benar? Supaya waktu kita input data di form itu bisa masuk, bisa terbaca di database. Karena sini kan menggunakan metode. Lihat, ini tidak boleh salah tulisnya, karena di bagian insert jenis cucian di sini menggunakan metode post. Ya, di sini metodenya tuh menggunakan metode post. Jadi waktu kita penulisan kode ini tidak boleh salah. Kalau salah, datanya tidak akan terbaca di database. Menginput seberapa banyak pun, seperti yang tadi saya buat, input, tapi tidak muncul, tidak tertera di database juga kosong, berarti sama aja. Jadi harus kodenya tuh harus betul ya, nanti salah. Di sini metodenya post karena saling berhubungan. Jadi kita sudah save ya, sudah save. Mari kita jalankan. Di pengolah jenis cucian sini kita mau isi tambah data apa ya sini ya? Kita terus aja karpet. Belum ada karpet kan di sini. Karpet. Nah, ini karpet. Sini harga satuannya. Di sini kita masukkan harga satuannya. Di sini harga satuannya kita taruh berapa ya? 1000 mungkin ya, 1000. Nah, itu jadi kan, jadi database-nya juga muncul. Seperti itu. Untuk bagian insert jenis cucian juga sudah jadi ya. Transaksi juga jadi, tadi kita buat. Nah, sekarang kita giliran bikin yang di bagian jenis detail transaksi ya. Ini bukan jenis nih, kita jalan detail transaksi. Kita akan bikin detail transaksi di sini. Oke, kita save as ini dulu ya. Kita save as. Kita tulis sini insert detail transaksi.php. Insert detail transaksi.php. Lalu kita save. Nah, sudah. Sekarang di bagian sini kita ganti jadi jenis cucian.
Lalu insert pelanggan tadi mana? Insert pelanggan. Lalu di sini database-nya ada apa aja? Jadi sini di database ini di jenis detail transaksi. Di sini ada 4, ada ID transaksi, ID jenis cucian, berat, dan harga. Oke, tunggu ya. Oh ya, di sini kita tulis kan insert detail transaksi. Di sini kita tulis detail transaksi ya, maaf. Detail transaksi. Lalu di sini kita tulis detail transaksi. Detail transaksi. Seperti ini. Oke, jadi sekarang kita isi ya bagian sini. Kita kelas kecil, lalu kita lihat di bagian sini. Kita ketikkan yang mulai dari ID transaksi. Sini kita ketikkan ID transaksi. ID transaksi, lalu di bawah sini ID jenis cucian. Lalu di sini kita tulis variabel 3 sama dengan input buka kurung variabel cost. Sini berat. Lalu berikutnya variabel keempat input plus harga. Nah, seperti ini sesuai ya dengan atribut kita yang ada di database. Baik. Nah, sekarang kita mau di sini kan harga. Nanti kita akan menampilkan harga apa tuh ya namanya? Nanti waktu pada saat kita input form, nanti kita tidak menyebut harganya, nanti kita kayak tulis beratnya itu berapa gitu. Nanti akan muncul harganya itu berapa nanti. Ya, seperti itulah. Jadi sini kita harus tambah satu include lagi ya di bagian bawah sini. Kita pakai include, kita tambahkan satu include titik get data. Berarti nanti di get data kita tambah ya lagi ya ini scriptnya. Kita pakai dari atas. Nah, kita pakai get data di sini. Nah, di bagian get data ini kita ambil dari sini ya. Ambil dari sini lalu kita tambahkan di bagian bawah sini. Nah, di sini kita ganti dengan harga satuan. Lalu di sini di bagian sini kita taruh ID jenis cucian.
ID jenis cucian, konektor PHP, select bintang from jenis cucian, jenis where ID jenis cucian, like ID jenis cucian. Sini ganti dengan bagian sini kita nol. Nah, selanjutnya kita save ya. Selanjutnya kita ke detail transaksi di sini. Di bagian sini kita buka sabar ya. Oke. Nah, di bagian sini input, lalu kita buka kurung lagi di sini, kita taruh harga satuan. Jangan lupa tutup kurung di bagian belakang sini ya. Nah, otomatis di sini kita tulisnya ID jenis cucian ya, karena kita kan ambil harga satuannya itu kan dari jenis cucian. Jadi kita menggunakan sini jenis cucian. Kan di tabel jenis cucian itu kan ada nama jenis cuciannya itu apa beserta harganya. Nah, di sini di detail transaksi nanti kita akan mengambil harga dari tabel jenis cucian. Jadi makanya di sini kita pakai sini variabel postnya itu ID jenis cucian. ID jenis cucian. Lalu di bagian bawah sini location detail transaksi. Langsung kita kirim parameternya kita pakai key sama dengan kita pakai dari sini ya, variabel 1, kita save di sini. Nah, seperti ini ya. Kita save, terus kita coba jalankan ya di sini. Di bagian kita taruh di sini ya, di sini aja. Sini kita input contohnya selimut. Berat di sini contohnya beratnya 150. Lalu kita simpan. Oh iya, ini kasih salah di sini nih. Detail transaksi. Insert detail transaksi. Benar ini. Insert detail transaksi.php. Benar. Method. Oke, ternyata kita lupa tambah variabel di bagian bawah ya, so guys ya. Variabel 3. Kalau lanjut variabel 4. Nah, pantas tadi muncul database guys ya. Insert into detail transaksi value variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Terus ya.
Kita ulang contohnya sini, selimut. Kita simpan. Sabar ya, masih ada error. Oke, baik. Kita sudah menemukan errornya itu di mana. Tadi errornya itu ada di sini di halaman detail transaksi di bagian sini. Tadi di bagian sini saya kasih nama jenis cucian, makanya tadi waktu input di form itu kosong, saya harus ID jenis cucian karena di detail transaksi sini kita pakai metodenya di sini tuh ID jenis cucian. Nah, sekarang kita coba klik ke sini, kita jalankan. Nah, ini di sini kita masukkan contohnya handuk, beratnya di sini 170, lalu simpan, maka dia muncul seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam kata-kata saya dan banyak error. Mohon dimaafkan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita ada kesalahan di bagian halaman petugas dan pelanggan, khususnya di bagian jenis kelamin. Di jenis kelamin itu terdapat pendobelan jenis kelaminnya ya. Itu karena saya lupa menambahkan opsi sehingga terjadi pendobelan. Nah, ini saya lupa menambahkan ini di dalam skrip saya. Sebelumnya kan itu sebelumnya ini di bagian jenis kelamin yang kemarin, yang sebelumnya kita buat itu saya pakai yang ini, tapi saya lupa menambahkan pilihan laki-laki dan perempuan, makanya kemarin waktu pas input itu terdapat pendobelan dan saya lupa hapus dalam bagian ini. Ini sebenarnya tidak perlu dipakai untuk menggunakan menu pilihan seperti opsi ini. Jadi saya sudah perbaiki di bagian pelanggan sehingga di bagian ini, di data petugas ini, jenis kelaminnya sudah tidak ada pendobelan lagi. Lanjut di yang sebelumnya, khususnya di bagian halaman pelanggan, dan sebelumnya itu jenis kelamin dan alamat itu terdapat pendobelan. Itu karena di bagian detail insert pelanggan di database saya itu yang urutannya itu dimulai dari nama, alamat, ataupun jenis kelamin. Karena waktu rekam saya copy paste lupa menggantikan yang sebelumnya kan di petugas itu kan urutannya kan jenis kelamin, telepon, email, alamat. Kalau di pelanggan itu yang duluan itu alamat, telepon, email, jenis kelamin. Dari sini saya sudah perbaiki urutannya sesuai dengan database. Jadi hasilnya seperti ini yang setelah saya perbaiki. Baik, itu saja. Mohon maaf terdapat kesalahan dalam video saya dan juga penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.